Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kata-kata hari ini lur, jangan berhenti kalau belum nyampe. Yes. Jangan berhenti kalau belum nyampe lur. Lanjut hadis qudsi. Kemarin kita bahas Nabi Musa bertanya kepada Allah dalam munajatnya. Nabi Musa itu banyak bertanya, sehingga umatnya juga banyak bertanya. Nah itu, orang banyak bertanya jadi banyak tahu, tapi efek sampingnya karena sudah banyak tahu, maka dia banyak pengetahuan dan banyak mengerti larangan-larangannya. Makanya dalam Islam ada ayat menjelaskan kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu tanya lalu ternyata jawabannya memberatkanmu, itu juga resiko akhirnya. Makanya jangan banyak tanya, biar kamu nggak begitu banyak tahu yang memberatkanmu. Nah, seperti itu ya. Ini lanjutannya. Ternyata masih ada pertanyaan Nabi Musa. Hadis qudsi ini. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui orang yang engkau cintai di antara hamba-hambamu. Lalu aku akan mencintainya." Maka Allah menjawab, "Apabila kamu melihat hambaku banyak berzikir kepadaku, maka aku mengizinkan hal itu padanya dan aku mencintainya. Dan jika kamu mengetahui hambaku tidak berzikir kepadaku, maka aku menutupinya, menghalanginya dari hal itu dan aku membencinya." Poin dari hadis ini bahwa Allah suka kepada hamba yang berzikir. Ana jeli suman zakaroni. Aku duduk bersama orang yang ingat kepadaku. Aku temannya orang yang ingat kepadaku. Nah, ini petunjuk bahwa barang siapa yang sedang berzikir, maka saat itu dia sedang bersama Allah. Duduk bersama Allah, nongkrong. Nah, itu perlu diingat poin keberadaan Allah ini ya. Jangan disalahartikan. Lanjut lagi. Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, sukakah kamu aku tempatkan rumahmu bersamamu sehingga kamu selalu bisa bersujud pada Allah?" Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana hal itu?" Allah berfirman, "Wahai Musa, tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah teman duduk orang yang mengingat aku, dan dimanapun hambaku berpegang teguh padaku, maka dia akan mendapatkan pertolonganku." Nah, ya kan? Anni jali suman zakaroni. Nah, ini udah dibahas di sini. Jadi, maukah engkau aku tempatkan rumahmu bersamamu agar engkau selalu bisa berzikir kepadaku? Karena aku ini duduk bersama orang yang berzikir kepadaku. Ada lagi, banyak ini Nabi Musa ini. Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di antara hamba-hambaku terdapat orang yang apabila dia meminta surga dengan seisinya padaku, tentu aku akan memberinya. Dan seandainya dia meminta sarung cambuk, maka aku tidak memberinya. Hal demikian bukan karena aku merendahkannya, tetapi aku hendak menyimpan buatnya di akhirat. Oleh karena aku memuliakan dan menjaganya dari bahaya dunia, sebagaimana penggembala menjaga kambing gembalaannya dari bahaya keburukan. Wahai Musa, aku tidak menyandarkan orang-orang fakir pada orang-orang kaya. Sesungguhnya gudang-gudang kekayaanku begitu sempit atas mereka, dan sungguh rahmatku tidaklah muat mereka menampungnya. Tetapi aku telah menetapkan suatu kewajiban di dalam harta orang-orang kaya, apa yang melapangkan orang-orang fakir. Wahai Musa, aku bermaksud menguji orang-orang kaya, bagaimana respek mereka terhadap apa yang aku fardukan untuk orang-orang fakir dalam harta mereka. Wahai Musa, jadikan bendahara bagi orang-orang fakir, pelindung bagi orang lemah, dan penolong bagi orang-orang yang meminta pertolongan dan perlindungan. Maka aku akan menyertaimu dalam kondisi sulitmu, sebagai penghibur dalam kesendirianmu, dan aku akan memelihara kamu siang dan malammu.
Ini munajat Nabi Musa, lalu Allah berfirman, ada di antara hamba-hamba Allah ini yang meminta surga, dikasih. Tapi ketika meminta sarung cambuk, nggak dikasih. Artinya Allah tidak ingin hamba ini tersiksa. Tidak mau hamba ini mengalami keburukan. Jadi dikasih yang baik-baik aja. Sebagaimana penggembala terhadap kambingnya ya. Dikasih yang baik-baik aja. Dari mara bahaya, dari segala keburukan dijaga, dilindungi. Sebagaimana Allah kepada hambanya tersebut nantinya. Orang-orang miskin itu memang dibuat seperti itu. Jadi kekayaannya Allah itu gak dikasih semua, dibatasi agar supaya orang-orang kaya respect kepadanya, melakukan kewajiban fardu zakat kepada orang-orang fakir. Itu poinnya. Kenapa kok Allah membiarkan orang-orang fakir tetap fakir? Bukan karena Allah pelit, Allah maha kaya, tapi agar Allah menyeimbangkan kehidupan. Yang kaya tidak makin kaya, tapi dia respect memberikan zakatnya, yang itu merupakan kewajiban. Seperti itu. Alhamdulillah. Yang terakhir, aduh banyak banget. Kita bagi lagi ya, besok lagi. Banyak banget ini percakapannya Nabi Musa, karena memang menurut riwayat Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina itu 40 malam. Di salah satu malam itu Nabi Musa ingin melihat keadilan Allah. Nah, ini pernah saya dijadikan konten. Nabi Musa ingin melihat keadilan Allah, maka Allah menyuruh Musa untuk mengamati suatu lembah dari kejauhan. Ya, di sana awalnya ada kakek tua di lembah itu ya. Buta dia. Kakek tua itu buta. Setelah itu ada seorang bangsawan berkuda, cuci muka di sana. Lalu kantongnya jatuh yang berisi uang. Tidak sadar dia. Akhirnya dia pergi. Si kakek tua buta juga sudah pergi. Salah. Awalnya ada anak kecil main di kolam. Lalu ada datang bangsawan berkuda, uangnya jatuh dalam kantong, pergi dua-duanya. Lalu datang kakek tua buta. Si bangsawan kembali tanya, kamu lihat uangku enggak? Loh, aku enggak tahu, aku baru datang. Kamu bohong. Ditebas, meninggoy. Si kakek tua itu meninggoy. Nabi Musa bertanya, boh, kok yang ditebas si kakek tua, padahal yang salah adalah si bocil. Nah, maka Allah menjawab, inilah keadilanku wahai Musa. Si kakek tua ini dulu pernah menebas karyawannya, yang kalau tidak salah itu juga kerabatnya si bangsawan itu. Si bangsawan itu zolim, punya karyawan gak digaji. Jadi gak digaji. Si anak kecil itu punya orang tua gak digaji. Gajinya sejumlah persis uang yang ada di dalam kantong si bangsawan. Sedangkan si bangsawan dulu pernah saya lupa kisah ini ya. Jadi si kakek tua itu dulu pernah memang juga menebas karyawannya. Si bangsawan tidak menggaji karyawannya sejumlah harta itu. Dan si anak ini, apalah pokoknya saya lupa. Poinnya itu semuanya berkesinambungan. Jadi kisos itu pasti terjadi. Karma, hukum karma itu pasti terjadi. Wallahu a'lam. Saya juga agak sedikit lupa kisah itu.